Sudah diet ketat, ngurangin porsi makan dan bahkan olahraga, tapi berat badan nggak turun juga. Pasti ada yang salah nih. Tapi apa ya? Bisa jadi kalian belum tahu musuh utama saat menurunkan berat badan. Kali ini, Atur Pola Makanmu mau share 5 musuh utama saat menurunkan berat badan yang membuat diet kalian jadi nggak efektif. Lihat video ini sampai habis, karena kalian mungkin akan terkejut dengan musuh kelima yang nggak bakalan kalian sangka. Di channel ini kalian akan mendapatkan berbagai tips seputar pola makan, diet yang sehat, dan tips sehat lainnya. Jadi langsung aja klik tombol merah untuk subscribe channel ini, supaya kalian nggak ketinggalan tips menarik lainnya. 1, 2, 3. Udah? Terima kasih. Masalah berat badan. Masalah berat badan yang berlebih bisa sangat mengganggu. Selain tidak sehat, membuat kita cepat lelah dan susah bergerak, kelebihan berat badan juga membuat kita tidak percaya diri. Belum lagi masalah kesulitan mencari ukuran dan model pakaian yang cocok di tubuh kita. Banyak orang telah mencoba diet ini dan itu. Rasa-rasanya sudah mengurangi makanan, sudah tidak ngemil dan banyak bergerak serta olahraga, tetapi ternyata angka di timbangan tidak banyak berubah juga. Sudah sempat turun, tapi mudah naik kembali. Hingga kalian selalu merasa bersalah ketika makan, seolah-olah kalian sedang melakukan dosa. Padahal, makan adalah proses fisiologis yang sangat normal. Segala usaha menurunkan berat badan akan tampak berat dan akan selalu gagal jika kalian tidak tahu siapa sesungguhnya yang jadi musuh utamamu. Lalu apa saja musuh utama dalam menurunkan berat badan? 1. Konsumsi karbohidrat dan gula berlebihan. Karbohidrat adalah salah satu nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh setiap hari. Apalagi bagi orang Indonesia, rasa-rasanya kita belum benar-benar makan kalau belum makan nasi. Tetapi nyatanya konsumsi karbohidrat berlebihan sebenarnya dapat menimbulkan sejumlah efek buruk bagi kesehatan. Karbohidrat memiliki kalori yang cukup tinggi. Semakin banyak karbohidrat yang kalian makan, akan banyak kalori yang masuk dan akan membuat berat badan meningkat. Apalagi jika tak diimbangi dengan aktivitas fisik untuk membakar kalori. Karbohidrat yang seharusnya diubah menjadi energi, justru menumpuk dan akhirnya disimpan sebagai lemak cadangan oleh tubuh. Konsumsi karbohidrat berlebihan juga akan membuatmu lebih mudah merasa lapar. Hal ini karena tubuh akan mengolah karbohidrat dalam jumlah banyak sekaligus. Kondisi ini akan membuat kadar gula darah meningkat dalam waktu singkat. Karena terlalu banyak kadar gula di dalam darah, justru akan cepat menurun kembali dan akhirnya membuatmu merasa lapar kembali. Begitu pula dengan gula. Makanan-makanan yang lezat sebagian besar mengandung gula yang tinggi. Es krim, kue, soda, coklat, dessert, semua tampak menggoda. Konsumsi gula berlebihan akan membuatmu akan terus merasa lapar. Dan selanjutnya tentu akan lebih banyak kalori yang masuk ke tubuhmu. Semakin banyak konsumsi gula juga meningkatkan produksi hormon insulin. Hormon insulin berfungsi membantu mengkonversi makanan menjadi energi. Namun, saat kadar insulin tubuh dan kadar gula tinggi, maka sensitivitas produksi hormon berkurang dan membuat glukosa menumpuk dalam darah. Gejala ini disebut dengan resistensi insulin. 2. Kebiasaan konsumsi junk food. Banyak orang mempermasalahkan porsi makan, padahal mungkin masalahnya bukan jumlah porsi makanannya, tetapi apa yang seharusnya dimakan. Salah satu kunci untuk bisa menurunkan berat badan jangka panjang adalah mengurangi junk food dan perbanyak real food. Karena hanya dengan mengurangi makan saja, berat badanmu akan mudah naik kembali. Produsen makanan sangat paham bagaimana membuat kita tergantung pada produk-produk mereka yang memang enak tapi nyatanya rendah gizi. Dengan slogan instan, cepat, mudah, dan lezat, kita melupakan kandungan gizi yang diperlukan tubuh. Maka kita harus bisa melawan dan membatasi diri untuk mengonsumsi produk-produk processed food dan junk food dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengonsumsi real food dan mengurangi junk food, kalian akan mendapatkan penurunan berat badan yang lebih stabil secara jangka panjang. 3. Keinginan memanjakan lidah. Sosial media kita dipenuhi oleh berbagai gambar makanan yang menarik dan membuat kita tergoda. Sebagian besar makanan itu tampak lezat, tapi sesungguhnya hampir tak ada gizinya. Akhirnya kita ingin makan untuk memenuhi rasa penasaran dan keinginan saja, dan bukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selama kita masih selalu ingin memanjakan lidah, maka penurunan berat badan akan selalu gagal. 4. Tekanan sosial.
Kita hidup dalam lingkungan sosial yang tidak dapat kita hindari. Keluarga, teman, rekan kerja, pasangan, bahkan TV dan media sosial. Mereka memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Kita makan di satu meja, makan siang bersama teman kuliah atau kantor, ajakan hangout ke tempat makan yang sedang hype di kota. Semua ini menjadi tantangan besar yang harus bisa kita kendalikan. Bagaimanapun juga, kita tidak akan bisa menghindari mereka. Namun, kita bisa mengubah mindset kita dan berusaha untuk tetap konsisten pada keputusan yang kita pilih. Kalian bisa memilih makanan yang lebih sehat, memasak dan membawa bekal sendiri, atau memilih catering diet untuk tetap bisa konsisten dalam berdiet. 5. Miskonsepsi tentang rasa lapar. Rasa lapar adalah kondisi fisiologis yang sangat normal dan wajar. Tidak ada yang salah dengan rasa lapar. Hal yang salah adalah ketika kalian menganggap rasa lapar adalah musuh kalian, dan kemudian kalian membenarkan untuk makan demi memanjakan lidah atau menuruti berbagai tekanan sosial untuk makan makanan yang tidak sehat. Sementara kalian bisa memilih untuk makan makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh kalian. Itu dia 5 hal yang menjadi musuh saat kita sedang menjalani diet untuk menurunkan berat badan. Gimana menurut kalian? Apa yang jadi musuh kalian saat berusaha menurunkan berat badan? Share pengalaman kalian di kolom komentar supaya semakin banyak yang terbantu. Suka dengan konten ini? Klik tombol like dan share ke pasangan, sahabat, atau keluarga kalian supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.